Ya, halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya adalah Enrico Halim dari jurusan Teknik Industri tahun 2019 Sampurna University. Salah satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya mendapat kesempatan menjadi ketua di orientasi mahasiswa di tahun 2020 kemarin. Di occasion ini kami dipaksa untuk melakukan inovasi-inovasi baru dengan membawakan orientasi mahasiswa ini yang notabene-nya biasanya adalah kita melakukannya secara offline, tatap muka dan tradisional. Lalu sekarang kita harus bawakan secara online di masa pandemi dan new normal ini. Hal ini lalu kembali menginspirasi saya teman-teman pada siang hari ini. Saya ingin men-sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya adalah future leaders of Indonesia itu dapat mengubah tradisi-tradisi lama yang sudah usang dalam masyarakat menjadi budaya dan culture yang baru. Tentu saja dengan dibekali oleh advanced mindset, leadership, dan juga perseverance. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semua. Siapa yang di sini resolusi tahun barunya atau pernah resolusi tahun barunya itu ingin mencoba gaya hidup yang lebih sehat, seperti misalnya diet atau rajin berolahraga? Pasti banyak ya dari kita semua. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa banyak sih dari kita yang sebenarnya berhasil untuk mengganti gaya hidup kita. Di sini kita bisa belajar bahwa merubah habit diri sendiri saja itu sudahlah sulit dan tidak mudah. Apalagi kalau kita disuruh untuk mengubah tradisi dalam masyarakat yang sudah bertahun-tahun mendarah daging di dalam diri setiap orang. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya advanced mindset. Kenapa kita butuh yang namanya advanced mindset, teman-teman? Karena kita perlu menganalisis dan mengobservasi sebenarnya tradisi-tradisi apa sih yang sudah usang di dalam masyarakat. Dan seperti apa kita harus merubahnya, solusinya seperti apa. Hal-hal ini yang harus kita pikirkan sebagai generasi yang muda. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan advanced mindset atau critical thinking ini? Tentu saja kita harus banyak bergaul. Janganlah kita mengurung diri dalam teman-teman dan pergaulan yang sama sejak SMP, SMA, dan kuliah, dan tidak pernah mengetahui kehidupan di lingkungan yang lebih luas. Kita harus memiliki pembanding teman-teman agar kita bisa menganalisis tradisi-tradisi itu yang sudah usang. Nah, tapi advanced mindset dan critical thinking sendiri itu tidaklah cukup teman-teman. Kenapa? Karena people are resistance of change. Kalau kata Nadiem Makarim, beliau adalah Menteri Pendidikan kita dan juga founder and CEO of Gojek. Beliau mengatakan bahwa, ya baguslah kalau misalnya masyarakat dan orang-orang itu tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena berarti saya sedang melakukan sebuah perubahan. Dan orang-orang itu tidak suka dengan perubahan. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang itu tidak suka dengan sebuah perubahan? Ada 3 alasan teman-teman. Yang pertama, mungkin karena mereka enggan untuk keluar dari zona nyamannya. Yang kedua, mereka takut. Mereka takut akan kegagalan. Dan yang ketiga, mungkin saja karena mereka terlalu malas untuk do the work. Karena mereka tahu dan sadar, dalam melakukan sebuah inovasi itu butuh banyak sekali kerja keras. Dan akan banyak sekali tantangan yang akan hadir di depan kita. Nah, kalau kita lihat dari datanya, menurut Diffusion of Innovation Theory, hanya ada 2,5% dari populasi masyarakat yang adalah innovator. Nah, innovator ini apa? Innovator ini mengacu kepada orang-orang yang mengemukakan ide-ide mereka dan mengenalkannya kepada masyarakat. Lalu ada kelompok kedua, yaitu kita sebut dengan early adopters. Nah, early adopters ini biasanya public figure kita. Mereka adalah orang-orang yang adopt pertama kali atas inovasi tersebut. Lalu mereka memberikan testimoni kepada masyarakat yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada kelompok yang namanya early majority. Nah, early majority ini, mereka adalah orang-orang yang hanya ingin menerima perubahan dan inovasi ketika inovasi tersebut sudah terbukti berhasil. Makanya, fungsi dari early adopter tersebut sangatlah penting. Lalu yang keempat, ada yang namanya late majority. Nah, yang late majority ini biasanya mereka itu terlalu memikirkan judgment orang lain. Mereka terlalu terpengaruh oleh peer pressure. Makanya mereka seringkali merasa enggan untuk menerima sebuah inovasi yang baru.
Yang kelima ada kelompok yang kita sebut dengan laggers. Nah, laggers ini biasanya orang-orang yang kita sebut dalam bahasa Indonesia itu kolot. Mereka itu biasanya orang-orang yang walaupun sudah inovasi tersebut sudah diaplikasikan ke dalam seluruh bagian masyarakat, mereka tetap enggan untuk mengaplikasikannya ke dalam diri mereka. Lalu diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh University of Pennsylvania dan University of London. Mereka melakukan sebuah riset tentang seberapa cepat inovasi itu dapat diterima dan mempenetrasi masyarakat. Hasilnya adalah ditemukan bahwa ketika 25% masyarakat sudah menjadi aktivis, maka rate inovasi tersebut diterima dalam masyarakat akan exponentially grow. Dan snowball effect itu akan take place. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari, teman-teman? Maka dari itu kita butuhkan yang namanya leadership dan perseverance. Kenapa? Karena dari titik 0 mencapai 25% itu sangatlah lama. Dan dibutuhkan banyak sekali effort. Dan itu tidaklah mudah. Kita butuh yang namanya leadership. Kenapa leadership? Karena kita harus menginfluence masyarakat. Kita harus aspire and change how they will think about our idea. Kita harus menjelaskan kepada mereka, sebenarnya tradisi ini sudahlah usang dan harusnya seperti apa. Lalu kita juga butuh yang namanya perseverance. Kenapa? Karena yang sudah tadi kita sebutkan bahwa prosesnya ini sangatlah lama dan sangatlah sulit. Namun ketika sudah mencapai 25% tersebut, itu akan sangat cepat. Makanya kita tidak boleh menyerah di titik-titik awal. Dengan demikian, banyak orang yang enggan untuk melakukan sebuah perubahan tersebut. Karena mereka tidak mau do the work, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Namun, kita mau jadi yang mana? Kita mau jadi innovator? Or do you want to be the followers? But either way, akan ada seorang pemimpin yang membukakan jalannya pertama kali. Yang akan membukakan jalan untuk para pengikut-pengikutnya. Remember, there is a lot of people who have $1 million idea, but only few of them succeed. Success is the key ingredient which ties up all other factors into one single formula, named success. Saya Enrico Halim, selamat siang dan terima kasih.